أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. Gitu ya. Kenapa dipanjangkan? Mat apa namanya? Tahu? Mat jaiz munfasil. Setiap huruf yang dipanjangkan yang ada huruf mat kemudian diiringi oleh alif atau hamzah dalam bentuk terpisah dua kata, ya apa arti ya? Panggilan ya nida. Itu namanya ya nida. Memanggil dia. Hai. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Ahli kitab itu siapa? Orang yang diberikan kitab kepadanya. Siapa itu? Enggak tahu juga antum. Ahli kitab. Ahli kitab sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa kitab apa dikasih sama dia? Nabi Musa kitab apa? Makanya dia ahli kitab. Sampai hari kiamat ahli kitab dia tuh. Kalau orang Cina baru ahli kutub. Kutub utara, kutub selatan ya. Nggak ada kitab sama dia. Orang kutub itu ya. Kutub utara, Eksimo ya. Nah, ahli kitab artinya orang yang Allah turunkan kitab kepadanya. Itu baru ahli kitab. Kalau nggak diberi kitab sama dia itu ahli kutub namanya. Kutub utara, Eksimo. Ya. Pingium. Ya. Jadi Yahudi dan Nasrani dipanggil oleh Allah nih. Kalau ada kata-kata ya itu berarti panggilan. Hendaknya telinganya ini dipasang untuk diarahkan pendengaran ke panggilan ayat tadi. Apa dipanggil ayat itu? Apa panggilan ayat? Ayat memanggil jangan kamu wahai ahli kitab berlebih-lebihan. Taghlu, ghulu. Ghulu itu artinya berlebih-lebihan. Kalau Nasara sifatnya apa? Berlebih-lebihan di dalam ifrat. Ya, ifrat. Berlebih-lebihan memberat-beratkan dirinya di luar batas yang ditentukan oleh Allah. Tagha dia, berlebih-lebihan, melebihi kapasitas kemanusiaan. Manusia itu bolehnya bisa jadi hamba dia, bukan jadi Tuhan. Hai Kristen, oten. Manusia itu hanya bisa jadi manusia, hamba Allah. Bukan jadi Allah dia, bukan jadi Tuhan dia, bisanya jadi hamba. Ini yang dipanggil oten-oten atau Yahudi-Yahudi. Ahlu kitab yang diberikan kitab kepadanya. Apa kata Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran? Ya ahlal kitab, Yahudi Nasara terutama. Karena di sini masalah Isa ya. Nabi Isa alaihissalam kok bisa jadi Tuhan ya, kok jadi anak Tuhan dia. Ini kan berlebihan ini. Manusia itu hanya sebagai apa ya, paling tinggi apa, paling tinggi jadi rasul. Nah, ini aja antum nggak tahu. Jadi rasul paling tinggi cuman. Kalau jadi hamba semua jadi hamba. Yang jadi rasul itu pilihan cuman. Gak sembarangan, antum gak bisa jadi nabi. Karena nabi penutup sudah lewat 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad. Siapa saja yang mengaku sebagai nabi utusan Allah itu sudah gak ada lagi kesempatan jadi nabi. Karena kesempatan itu sudah ditutup. Mana ayat penutup? Surah apa itu?
Surah Al-Imran, wa makana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Satu lagi apa? Wa makana Muhammadin aba ahadun mirrijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabi wa khataman nabiyyin wa khatamun nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu sebagai seorang bapak-bapak. Dia bukan untuk sebagai seorang bapak dia. Walaupun ada anak, tapi bukan itu tujuan. Bukanlah sebagai bapak dari laki-laki di antara kamu, seorang laki-laki yang mewariskan garis keturunan. Makanya anak Nabi itu sebelum dewasa, sebelum remaja aja udah meninggal ya. Apa tujuannya itu? Supaya anak laki-laki itu tidak menggariskan keturunan, tidak mewariskan, nasabnya putus. Nasab Nabi putus. Kalau anak perempuan banyak yang dewasa, punya anak kayak Fatimah itu kan, ada Husain. Tapi bukan dari nasabnya Nabi, tapi nasabnya anak pamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Sesuai dengan ayat surah apa itu? Maka Muhammadun aba ahadin mirrijalikum. Tidaklah Muhammad itu tujuannya sebagai bapak dari laki-laki seorangmu. Ya, di antara kamu wahai manusia, wahai Quraisy. Walakin Rasulullah, akan tapi dia adalah Rasul Allah wa khataman nabiyyin, ini syahidnya. Wa khataman nabiyyin, penutup rana nabi. Jadi itu siapa saja yang mengaku nabi sekarang, apalagi dari Indonesia, Musadet misalnya ya. Apalagi nabi palsu, Musailamah al-Kadzab di zaman Nabi pun sudah ada. Itu nabi palsu. Kenapa palsu? Banyak nabi palsu ini. Ya, di zaman Nabi Isa pun ada yang palsu juga. Itu yang disalib itu palsu itu. Kenapa palsu? Yudas ya? Kenapa? Kenapa tidak dibilang asli? Yang asli yang mana? Yang diangkat kelah? Yang ayat berapa tuh? 160 berapa? 63 atau 64, 65 itu tengok. Sebelum ayat ini. Jadi yang disalib-salib di oten-ot yang dipertuhankan yang jadi pagon apa? Berhala itu apa namanya? Paganis yang dielu-elukan, yang dipertuhankan itu, yang disembah puja-puja itu bukan Yesus asli itu. Yesus asli, Nabi Isa asli itu diangkat, barrafa'ahullahu ilaih. Ada ayatnya dalam Quran itu. Jadi Yesus yang ada di gereja-gereja yang terletak di salib itu bukan Nabi Isa asli, itu nabi palsu. Nabi yang diserupakan ya, walakin syubbihalahum ya. Yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Orang yang membunuh aja nggak yakin bahwa itu Nabi Isa. Ya. Tidak yakin dia ini Isa asli apa palsu ini. Tidak yakin dia, apalagi orang yang tidak mengetahui. Orang yang membunuh aja nggak yakin. Oke, kita ulang lagi. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam mengangkat seorang manusia bisa menjadi Tuhan. Ini namanya ghulu. Coba ulang lagi ya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wala fi dinikum wala taqulu ala Allahi illa al-haqq. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq. Innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah wa
Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasah intahu khairan lakum innama Allahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad. Ayyakunu apa yakuna? Coba tengok. Ayyakuna walad, bukan yakunu kan? Ya. Ya, ayyakuna. Kenapa nah? Karena ada huruf nasab. An itu artinya huruf nasab. Jadi tidak boleh ayyakunu tapi ayyakuna. Subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Gitu ya. Hai orang-orang ahlu kitab, jangan kamu bersikap ghulu, berlebih-lebihan di luar batas kemanusiaan. Manusia itu hanya bisa jadi hamba dan rasul paling tinggi. Ya, pada umumnya manusia itu hamba. Rasul itu hanya pilihan Allah satu-satu, ya. Banyaknya rasul itu 124.000, ya. Jadi jangan berlebihan ente. Oten mengangkat Nabi Allah Isa alaihissalam ibnu Maryam sebagai Tuhan. No. Itu palsu. Gak ada Nabi Isa mengatakan dirinya Tuhan, ya, sebagai penebus dosa. Itu kebohongan, ya, kebohongan, nggak betul itu pelecehan terhadap Nabi Allah. Apa pelecehannya? Tahu? Pelecehan terhadap Allah, pelecehan terhadap Nabi Allah. Masa kesialan dosa-dosa orang-orang manusia yang percaya itu dosanya ditebus, dinisbatkan kepada darahnya. Enak kali dia yang berdosa, terus darah Nabi Isa sebagai tebusan, nyawanya sebagai tebusan. Adil enggak itu? Dia yang makan nangka, Nabi Isa kena getah. Kena getah enggak tuh? Dosa-dosanya kok ditebus oleh Rasul Allah yang mulia, ulul azmi itu 5 nabi besar dari 124.000 disaring menjadi 5, termasuk Nabi Isa, ulul azmi. Siapa Nabi ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Nah, Nabi yang mulia disialkan, di atas namakan kesialan manusia yang berdosa, orang kurang ajar, membunuh, udah disucikan oleh darah Yesus. Orang yang korupsi, makan harta, orang yang berzina, orang yang kriminal, korupsi, itu disucikan. Nggak mandi dia, nggak cebok dia, disucikan oleh darah Yesus. Enak kali. Masuk akal gak ini? Orang Islam tidak seperti itu. Kalau mau jadi baik, ya berusaha tempuh jalan kebaikan. Kalau mau jadi mulia, bersedekah kamu. Bersedekah, kasih orang duit, lapangkan kesulitan orang. Kalau ada orang teraniaya, tolong bela dia. Itu baru bagus. Ada janda-janda tua, nggak ada rumahnya, bikin rumah jompo. Ada apa lagi? Janda-janda muda nggak usah pikirin, banyak yang mikirin, ya. Janda-janda tua, banyak anak. Nah, kalau mau masuk surga dalam Islam, santuni dia. Bikinkan rumah, bikinkan sumur, kasih pakaian, kasih makan. Nah, itu baru normal itu.
Kalau berdosa, ditimbang dosanya, mana yang banyak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, atau fa amma man saqulat. Adapun orang yang berat kebaikannya, timbangan kebaikan, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ini yang adil ini. Kalau banyak kebaikanmu, kamu akan diridhoi. Ridho orang sama kamu. Coba, ente nggak ada amalan, sedekah nggak ada, pelitnya bukan main, 17 setan. Sedekah sedikit merasa rugi, baru 1.000, 3.000 atau 15.000 udah banyak kali rasa sama dia. Orang yang bersedekah 1 miliar pun merasa kecil sama dia. Mana yang banyak enak, orang yang sedekah cuman 10.000 atau 10 juta atau 10 miliar. Ya, mana yang berat kebaikan? Siapa itu yang berat kebaikannya? Yang 10.000 atau 10 miliar? 10 miliar lah. Baru dikatakan oleh Al-Quran surat apa itu? Fa amma man saqulat fa huwa fi 'ishatir radiyah. Apa artinya itu? Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia fahuwa fi 'ishah. 'Ishah, maka dia di mana dia? Letaknya di mana dia? 'Ishatir radiyah. Dalam kehidupan, hidupnya itu disenangi, diridhoi. Radiyah itu diridhoi. Kebaikan banyak ridho lah orang. Kesini nyumbang 10 miliar. 10 miliar banyak kali lah. Habis duitnya nanti. Masjid Nurul Haq 10 juta, nanti Arafah 1 miliar, nanti Masjid Ibnu Abbas 1 miliar. Senang tak dia tuh? Orang pun senang tak sama dia? Disucikan oleh darah Yesus. Kalau dia korupsi bisa? Adil tak? Kayak si koruptor yang di negara banyak ini, yang 271 triliun T itu, nanti disucikan dia. Kira-kira senang tak orang dengarkan itu? Disucikan tak korupsi berapapun banyak, 1 triliun, 15.000 triliun, 20.000 triliun, banyak utang negara misalnya. Tapi Rizik utang negara itu bukan 8.000 miliar, 8.000 triliun, tapi lebih dari itu. Katanya entah yang tenda awame nggak tahu, tapi mungkin ya. BUMN banyak utang ya kan? Disucikan, adil nggak tuh? Udah dia habisin, disucikan, enak kali. Tanggung jawablah sikit. Kalau korupsi ambil hartanya, baru enak, baru senang orang jadi. Miskinkan dia, biar takut jera dia korupsi jadi. Menjadi koruptor jadi jera dia. Nanti aku dimiskinkan oleh KPK atau apa ya, lembaga anti korupsi kan. Malas laku korupsi, nanti ditarik semua harta aku, habis aku nanti, miskin aku. Takut dia deh. Orang paling takut apa sekarang? Takut miskin. Miskinkan, gitulah. Siapa saja yang ngambil duit, ambil lagi duitnya, baru adil. Masa dia disenang-senangkan dia? Enak kali dia. Semua nanti orang jadi koruptor nanti. Wah, enak jadi koruptor, bisa bagi-bagikan sama orang. Kita pun dapat juga. Nggak bisa begitu. Yang adil itu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia berbuat kebaikan walaupun kecil dibalas, walaupun dia berbuat kejahatan walaupun kecil dibalas juga. Itu baru adil, bukan disuci-sucikan dengan darah. Ya, misqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia berbuat kejahatan walaupun kecil, harus dinampakkan balasannya. Apalagi besar, lebih nampak lagi lah. Itu baru adil. Paham deh? Mana yang adil antara agama Islam atau selain Islam? Agama Islam yang adil. Ya, adil sekali dia. Di dalam menyikapi orang-orang yang berdosa, bagaimana harusnya taubat, kembalikan. Jangan taubat, duit orang yang dicuri dimakan terus sama dia, tidak dikembalikan, mana adil itu. Baru bisa dihapus dosa itu kalau dikembalikan harta curian tadi, bukan disuci-sucikan dengan darah manusia.
dengan daging manusia. Itu bohong itu. Nggak ada tuh. Ya. Jangan kamu mengatakan sesuatu terhadap agama Allah kecuali yang benar-benar aja. Kayak Ami ini tadi berkata benar ini. Tapi kalau berkata siapa yang berdosa disucikan dengan darah manusia, nggak ada itu. Itu nggak benar. Berkata yang benar aja. Kalau baik, baik balasannya. Kalau jelek, jelek balasannya. Baru adil. Kalau dia kotor dengan dosa, sucikan dengan api dulu. Digosongkan dulu. Setelah gosong sudah habis karat-karatnya, habis itu baru dimasukkan ke surga. Itu baru adil. Bukan masuk surga langsung, bukan disucikan dengan yang lain. Penghinaan itu. Dia yang makan nangka enak-enak, manis-manis, kemudian orang yang dikasih getah, kurang ajar enggak? Antum orang makan nangka kasih getah mau? ini baru benar. ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح, hanya saja Al-Masih Isa itu ibnu Maryam, putra Maryam, Rasulullah. Dia itu hanya Rasulullah wa kalimatuhu, dan kalimat Allah dia, firman Allah memang. Alqaha, yang dimasukkan kalimat tadi ke dalam rahim. Kemudian balik waruhum minhu, dan ruh, sebagian roh yang diciptakan Allah, itu yang dimasukkan ke dalam Isa, ke dalam rahimnya ibunya Nabi Musa Maryam, Isa Maryam, ya, ibunya Nabi Isa yaitu Maryam binti siapa itu? Imran ya. Nah, bintu Imran, Maryam itu dimasukkan kalimat Allah, dimasukkan pula ruh Allah. Kalau firman Allah, kalimat Allah, ya betul masuk ke dalam rahim. Bukan Tuhan yang masuk ke dalam rahim, rahim Maryam, Bunda Maria itu. Bukan Allah, masa Tuhan dikandung oleh manusia? Masuk akal lah itu. Harusnya Tuhan itu dikandung Tuhan juga kalau mau. Untuk apa Allah maha gampang sama dia? Ya. Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kepada Maryam dilemparkan, ditiupkan, dan ruh dari ciptaan Allah dimasukkan ke rahim Maryam. Ya. Fa aminu billahi wa rusulih. Hendaklah kalian semua ini beriman, percaya kepada firman Allah ini, kata-kata Allah dalam Quran ini. Dan percayalah kepada para rasul Allah. Wala taqulu salasah. Nah, ini pesan yang penting sekali. Jangan dibilang Nabi Isa itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jangan. Trinitas itu bohong itu. Ya, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Bagaimana 1 sama dengan 3, 3 dengan 1 sama? Bisa? Tidak bisa. Wala taqulu salasah. Innamallahu ilahun wahid. Hanya saja Allah itu tunggal. Tuhan yang esa dia. Tunggal berarti nggak ada 2, nggak ada 3 apalagi. Kalau 1 bisa jadi 2, 3. Ini Allah ini tunggal. Wahid itu tunggal artinya. Esa. Maha tunggal, tidak ada 2. Bagaimana mengatakan tunggal tapi ada 1, 2, 3? Bagaimana ini? Nggak masuk akal ini. Innamallahu ilahun wahid subhanahu ayyakuna lahu walad. Ya, innamallah, hanya saja Allah itu tunggal dan esa, Tuhan yang esa dia. Ya, subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah, Allah itu maha suci dari punya anak. Karena kalau punya anak Tuhan, nanti Tuhan jadi apa deh? Jadi kenapa tidak suci kalau Allah punya anak? Karena nanti kasih sayangnya beda-beda pada anak kandung dengan anak bukan anak. Beda. Itu menganggap Allah nggak pilih kasih nanti dia sama anaknya. Iyalah, kita kan bukan anak. Nah, bagaimana nanti menjadi orang jadinya? Jadi nggak merasa adil rasanya. Iya, sama anaknya adalah orang punya anak ya biar aja kasih sayang sama anak dulu, biarkan dulu, kita nanti aja, kita kan bukan anak. Inilah itu penghinaan ini. Terus apa lagi? Subhanahu ayyakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
kepunyaan Allah lah semua yang ada di 7 lapis langit dan apa saja yang ada di permukaan bumi yang 7 lapis juga. Untuk apa Allah punya anak? Semua di langit dan di bumi Allah yang punya. Ngapain punya anak? Ya, wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Semua yang banyak ciptaannya itu malaikat, jin, manusia dan seluruhnya isi-isinya. Matahari dan bulan, bintang dan segala macam planet-planet. Allah saja yang melihara, cukup. Tak perlu butuh anak, tak perlu pembantu. Ya, Allah punya banyak malaikat sebagai pesuruhnya. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke ya, subhanakallah.